Program International Fund for Agriculture Development atau yang kita kenal dengan program IFAD adalah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ini adalah bentuk pemberdayaan yang sangat komprehensif karena diawali dengan seleksi kelompok yang sangat ketat dan dilakukan oleh tim yang terpadu. Ada tim pendamping desa, ada konsultan, ada tim VIO, ada juga yang namanya DOB, kemudian ada bahkan kita melibatkan pemerintahan kelurahan. Setelah kita tetapkan kelompok, barulah kemudian dilakukan sosialisasi, memberikan pengertian apa itu IFAD dan apa programnya dan bagaimana menjalankannya. Kemudian kelompok ini diminta untuk merencanakan sendiri apa yang mereka akan usahakan. Mereka akan membuat yang namanya proposal, kemudian dilakukan pendampingan oleh TPD. Kemudian setelah mereka menerima bantuan, mereka juga kemudian membelanjakannya dan untuk mengoperasionalkan atau memanfaatkannya. Program IFAD ini juga telah memberikan bantuan untuk kelompok-kelompok penangkapan berupa perahu atau mesin atau jaring. Alhamdulillah setelah ada bantuan masuk di Pulau Barancadi, dulunya itu saya punya perahu kasiang itu rusak, ndak layak lagi melaut. Tapi setelah keluar itu dana IFAD, kelompok saya dapat. Alhamdulillah sudah bisa melaut. Dan ini hasilnya alhamdulillah saya sudah bisa perbaiki rumah, anak saya juga ya bisa sekolahkan di Balikpapan. Dalam IFAD ini dianjurkan untuk menabung. Jadi sekarang semua kelompok-kelompok usaha nelayan sudah memiliki tabungan dan kelihatan ada yang sudah lebih dari 2 juta di dalam buku rekeningnya. Jadi harapan saya mudah-mudahan tahun yang akan datang sudah bisa mandiri. Sudah bisa lunasi semua itu utang sama penggawa. Kami sangat terbantu karena mulai dari penyuluh, pendamping kami sangat membantu mengarahkan kami bagaimana cara-caranya bertambah atau berbudidaya yang baik, yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kelurahan Lakang. Alhamdulillah dengan adanya bantuan sisi di IFAD, di mana bantuan tersebut berupa dana uang untuk dimasukkan di dana rekening kelompok. Alhamdulillah baru-baru kita telah melaksanakan panen raya di masing-masing lahan tambak. Hasil yang kami dapatkan itu bisa membantu keluarga atau kebutuhan sehari-hari kami. Selama masuk ini sisi di IFAD, kita betul-betul dia bimbing. Yang sebelum-sebelumnya itu penguatan modal tetap ada, kasih penguatan modal, selesai dia tinjau begitu, tidak ada. Selesai satu kali dia tinjau saja, oh iya cocok selesai. Tidak ada ini tidak, kita betul-betul diarahkan ke manajemennya, pemasarannya, pembibitannya, semua kita diarahkan. Betul-betul memang ya besar manfaatnya. Bantuan untuk kelompok budaya ikan air tawar lele Koratilopa ini, bantuan untuk sarana dan prasarana kegiatan kelompok seperti bantuan bibit, pakan, bantuan aerator, pompa, dan sumur. Seperti itu yang diusulkan sama kelompok. Dan adapun pengaruhnya untuk kelompok ini lebih terpacu lagi untuk mengembangkan usahanya. Dan yang penting dari program CCDP IFAD ini, kelompok itu bisa lebih mengetahui bagaimana sebenarnya muaranya usahanya ini. Kedepannya mudah-mudahan kita jadi penyangga untuk daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebenarnya di sini semua ibu rumah tangga
Akhirnya ada bantuan dari perikanan, dia bentuk kelompok abon. Akhirnya saya ambil kelompok 10 orang untuk memperdayakan perempuan pulau supaya dia bisa tahu bagaimana caranya bisa memproduksi hasil ikannya sendiri. Kami di antara ibu-ibu artinya berinisiatif untuk membentuk kelompok karena di samping suami kami itu adalah seorang pembudidaya ikan dan waktu itu ikan lele sudah melebihi target dari produksi. Jadi kita waktu itu bingung kita mau jual kemana ini ikan. Jadi kita berinisiatif untuk mengolah. Awalnya kita mengolah itu cuma 5 kilo. Itu pun kita cuma coba-coba dan sekarang sudah bisa mengolah sampai 500 kilo per bulan. Dan kelompok wanita tani Mangga 3 Tanjung Merdeka itu di tahun 2015 ini waktu itu kita diikutkan dalam lomba UKM Lorong dan kelompok wanita tani Mangga 3 keluar sebagai juara kedua sekota Makassar. Untuk sampai dengan sekarang, binaan-binaan kami di Makassar sudah banyak yang bisa menerobos pasar, bukan saja di sekitar kawasan kelurahannya, tapi bahkan sudah bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan di pasar-pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan bahkan ada yang sudah mensuplai untuk kebutuhan jamaah haji. Saya sangat merasa bersyukur sekali dengan adanya bantuan BLM ini dari Dinas Perikanan. Saya mendapat banyak keuntungan, utamanya ikan-ikan yang biasanya pas ada pulang, biasanya rusak. Tapi dengan adanya seperti freezer, saya tidak merasa takut untuk beli ikan banyak. Walaupun seumpama ada bagaimana tidak akan rusak. Sampai saya memegang MGH saat ini. Jadi pagi-pagi antar ikan ke sana, siang antar ikan ke sana di MGH. Alhamdulillah berkat dengan adanya bantuan dari sisi Dinas Perikanan ini, saya sangat merasa bersyukur sekali. Dan sekarang alhamdulillah perkembangan usaha kita juga sudah bagus. Saya sudah anggap bagus karena sudah ada beberapa penjualan sudah kemana-mana, bahkan kita sudah mengakses yang namanya PIRT, kita sudah mengakses penjualan ke modern outlet. Terus kedua, kita mengikuti beberapa event pameran-pameran. Tapi setelah ada sisi di IFAT ini kita lebih bagus lagi karena kita ada mendampingi masalah ketahanan mutu, penjualannya, kemasannya, di samping juga dibantu peralatan yang lebih bagus dan produk kita sudah higienis istilahnya karena sudah bisa dijual bebas dan omset kita itu sekarang sudah bisa mengolah sampai 500 kilo per bulan. Untuk menjalin pemasaran hasil produk-produk ini, kami setelah bekerja sama dengan mitra, diantaranya adalah Akrindo, Elvisa, Koperasi Nelayan Fatima Asara, yang merupakan mitra kita untuk memasarkan hasil-hasil produk itu tadi. Dan alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini sudah banyak produk-produk yang telah kita pasarkan, termasuk di toko oleh-oleh yang ada di Makassar. Kita sudah memfasilitasi untuk salah satunya misalnya izin PIRT-nya. Jadi sudah ada 12 PIRT yang sudah diproduksi, yang sudah dikeluarkan dari Dinas Kesehatan pada masing-masing kelompok. Merasa bersyukur alhamdulillah karena adanya bantuan-bantuan dari IPAK untuk artinya mendukung saya memperhatikan khususnya pinggiran-pinggiran ataukah plantasi batu karang yang kita buat ini. Karena laut kita ini sudah hampir 60% terumbu-terumbu karang yang sudah artinya mati. Dan saya sudah lakukan alhamdulillah sudah artinya kita lihat itu dipasang sudah 50 biji. Pertumbuhannya sangat bagus karena kita ini nilai bahwa sesungguhnya karang itu lama sekali pertumbuhannya. Harapan saya supaya artinya pemerintah betul-betul untuk artinya mendukung kita dan memperhatikan kita
khususnya di Pulau Barancadi ini, apalagi masyarakat-masyarakat di sini tidak punya kegiatan, khususnya ibu-ibu, supaya punya kegiatan juga. Semenjak ada bantuan IPAT, alhamdulillah masyarakat di sini sadar bahwa sekarang ini perlu kita mencintai namanya lingkungan, terutama daerah-daerah pesisir. Keterlibatannya ini IPAT betul-betul artinya suatu wadah lah untuk artinya masyarakat di sini membantu masyarakat terutama daerah-daerah pesisir, dan juga kita sudah artinya bersyukur sekali. CCD IFAD itu memperlihatkan kinerja yang positif, yang luar biasa, sehingga partisipasi masyarakat di kawasan ini menjadi luar biasa meningkat. Dan yang paling penting adalah masyarakat kemudian merasa memiliki, karena proses-proses rehabilitasi di tempat ini, proses konservasi di daerah ini, semuanya juga melibatkan masyarakat sehingga menjadi bagian dari karya dan kontribusi mereka. Dalam menjalankan operasionalnya, program IFAD ini saya anggap betul-betul terstruktur dengan baik, karena kita sudah memfasilitasi mereka dengan membangun dermaga, membangun jalan-jalan titian. Dengan adanya CCD IPAT, kami titipkan di sini pergantian titian jadi kayu. Nah, pada waktu itu saya langsung canangkan di sini untuk mengganti titian bambu itu dengan alasan anak sekolah yang kemungkinan pagi-pagi sekali dia harus ke sekolah, terus ada hujan, dia lari, jatuh, tidak sempat lagi masuk sekolah karena pakaian yang dia gunakan sudah basah. Panjangnya titian ini ada sekitar 100,5 meter yang dikerjakan pada 2014. Dan selesai pekerjaannya adalah swadaya masyarakat penerima manfaat sendiri yang mengerjakan, itu hanya berjalan sekitar 15 hari. Tanggul ini Pak dibangun karena usulan masyarakat di sini Pak. Kita sudah rapat, satu-satunya ini tanggul bisa menahan abrasi Pak. Karena rata-rata pulau di sekitar Kota Makassar sini dia kena abrasi Pak. Makanya masyarakat di sini mengutamakan tanggulnya Pak. Kalau pondok Pak, ini kegunaannya Pak, seperti ada tamu bisa menginap di sini, ada acara-acara, ini bisa digunakan Pak. Nah, untuk memfasilitasi produk-produk kelompok tadi ini, di dalam program IFAD kita membangun rumah kemasan dan rumah produksi. Rumah kemasan ini salah satu pensyaratannya adalah untuk memfasilitasi kemasan-kemasan dari produk-produk olahan itu. Kemudian untuk rumah produksi, untuk memfasilitasi supaya kelompok-kelompok itu ada tempat-tempat untuk memproduksi hasil olahan perikanan. Kami dengan anggota kami sangat bangga dengan adanya rumah produksi ini, karena bisa mengolah dengan banyak produksi dan tempatnya juga luas, bisa menampung anggota banyak di sini. Sampai saat ini saya melihat masyarakat itu sangat puas, sangat berterima kasih atas adanya aktivitas IFAD ini, di mana masyarakat sudah bisa mengakses pasar, memperbaiki kualitas produk, kemudian meningkatkan jumlah produksi dan lain sebagainya. Harapan saya ke depannya
Mudah-mudahan kami bisa lebih maju dan usaha kami bisa berkembang dan kami bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Harapan kami ke depannya bahwa program ini dapat dilanjutkan dan masyarakat kami dapat lebih termotivasi oleh adanya kegiatan subsidi IFAD. Karena di samping pembangunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat kami juga adalah pembangunan dari sumber daya manusianya. Program yang telah diturunkan ke Makassar, IFAD salah satunya, di mana begitu banyak program-program yang menyentuh terutama komunitas pesisir, di mana komunitas pesisir sebagaimana kita ketahui adalah komunitas yang cukup tertinggal, termasuk persoalan-persoalan lingkungan, mangrove, kemudian koral, dan infrastruktur pesisir yang sangat-sangat dibutuhkan. Saya berharap program-program ke depan IFAD ini bisa lebih banyak lagi turun di Makassar, dan saya berterima kasih atas program yang telah selesai atau sedang berlangsung di Kota Makassar. Harapan kami ke depan, IFAD ini terus ditiru oleh kelompok-kelompok yang lain yang saat ini belum mendapatkan bantuan di IFAD, tetapi bisa dijadikan model pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat di banyak lembaga.